Nabi alaihissalam tadi, dua buah hadis yang sahih ini, maka para ulama hadis merincikan, mengatakan bahwasanya mimpi yang pertama yang dianggap dari syaitan atau mimpi dari syaitan tidak perlu seseorang menceritakannya, apalagi ditakwilkan atau ditafsirkan. Semua yang membuat antum sedih, membuat antum gelisah, gak usah cerita, tutup mulutnya. Mau sama pasangan hidup kah, mau sama teman di kantor, mau sama sahabat, gak usah diceritain. Nanti kita sebutkan bagaimana tipsnya supaya tidak berpengaruh mimpi itu pada kita. Sebagaimana riwayat Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, bahwasanya seseorang laki-laki pernah datang kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian orang ini berkata, "Ya Rasulullah, aku mimpi melihat kepalaku dipenggal. Lalu kemudian kepalaku itu menggelinding dengan cepat dan aku berusaha mengejarnya untuk memegangnya. Apa yang dimaksud dengan itu ya Rasulullah?" Lalu Nabi SAW tertawa dan mengatakan, "Apabila syaitan mempermainkanmu dalam mimpimu, maka janganlah kau menceritakannya." Dan kata Jabir radhiyallahu anhu, setelah itu saya pernah mendengar Nabi SAW sampaikan di atas mimbar, bila seseorang di antara kalian dipermainkan oleh syaitan dalam mimpinya, maka janganlah dia ceritakan. Jadi apapun sifatnya, kalau sedih segala macam, tidak perlu sama sekali ceritakan. Tipsnya supaya mimpi itu tidak berpengaruh pada kita, yang merupakan gangguan syaitan tadi, cukup banyak riwayat yang menjelaskan, tapi saya sebutkan dulu poin-poinnya. Yang pertama, begitu antum mimpi buruk, mimpi jatuh dari jurang, mimpi digigit hewan, atau yang sejenisnya, antum mimpi ya apalah yang menyedihkan, berpisah dengan pasangan, padahal sebenarnya antum tidak ada apa-apa, dan segala macam hal sehingga antum merasa sedih, terbebani, atau antum melihat pasangan antum selingkuh, padahal sebenarnya tidak, syaitan permainkan. Maka poin pertama, pada saat bangun baca isti'adzah 3 kali, 1 kali, meludah ke sebelah kiri 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu tiup ke sebelah kiri, ditiup ya, ditiup, bukan meludah besar ya, sehingga nanti pasangan antum kena, nanti marah dia. Yang kedua, memohon kepada Allah agar dilindungi dari keburukannya ya. Walaupun isti'adzah sudah mewakili poin kedua ini, nanti kita akan dengarkan hadisnya. Kemudian yang ketiga, jangan diceritakan pada orang-orang, termasuk pasangan hidup kita. Suami istri pun tidak usah cerita. Kapan itu menyedihkan, kapan itu mengganggu hubungan rumah tangga, kapan itu memberikan, bahkan seringkali ada suami istri mereka tidak ada apa-apa, tapi salah satunya dimimpikan menikah sama orang lain, bercerai, ribut. Atau kadang-kadang ada juga orang mimpi sosok orang soleh, tapi dia mimpi orang itu malah menjadi penjahat ya. Permainan syaitan. Dan banyak contoh yang ulama sebutkan dalam masalah ini. Sesuatu tidak masuk di akal, selesai ya. Itu sesuai dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, apabila kalian bermimpi buruk, apabila kalian mengalami mimpi buruk, kata Nabi SAW, hendaklah meludah ke sebelah kiri 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan dan dampak buruk mimpi tersebut. Kemudian jangan ceritakan kepada orang lain mimpi itu, atau jangan ceritakan mimpi tersebut pada siapapun. Maka mimpi itu, kalau dia lakukan 3 hal tadi, baca isti'adzah, meludah sebelah kiri 3 kali, tidak ceritakan sama orang, maka dampak buruk mimpi tersebut tidak akan mengganggunya, atau maka mimpi itu tidak akan memberi dampak buruk kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih ini. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata, terkadang ada orang yang menafsirkan mimpi itu dengan tafsir buruk ya, jadi makanya antum tidak boleh cerita kepada sembarang orang.
Apalagi kalau itu mimpi tadi yang buruk, yang menyedihkan, yang tidak enak. Karena kalau kita cerita sama orang, Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, menjelaskan hadis Nabi SAW ini, di jilid 15 halaman 18, ya, terkadang ada orang menafsirkan mimpi itu dengan tafsir buruk, sebagaimana yang digambarkan dalam mimpi itu. Misalnya, orang pincang, apalah jatuh, cerai, lalu dia bicara sembarangan sama orang. Sehingga orang itu mulai menafsirkan. Nanti kita akan jelaskan ya. Bukan tidak boleh menafsirkan mimpi. Tapi harus ahlinya. Tidak boleh sembarangan orang. Kapan dia bilang, oh sepertinya begini. Bisa terjadi itu. Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Imam Nawawi mengatakan. Terkadang ada orang yang menafsirkan mimpi itu dengan tafsir buruk. Sebagaimana yang digambarkan dalam mimpi itu. Meskipun masih banyak kemungkinan. Masih bisa terjadi yang lain. Tapi orang ini sok tahu lalu dia menafsirkannya karena diceritakan oleh temannya. Tafsir buruk itu terjadi dengan takdir Allah Ta'ala. Karena mimpi yang dialami seseorang ibarat sesuatu yang terbang. Artinya ketika mimpi itu memiliki dua kemungkinan makna. Kemudian ditafsirkan pada salah satu maknanya. Maka akan terjadi sesuai yang mendekati sifat tersebut. Oleh karena itu tadi kita dilarang untuk menceritakan. Ya. Dan tadi sudah kita jelaskan bagaimana seorang sahabat yang menggambarkan kepalanya terputus. Ya. Kalau kita tidak faham riwayat ini teman-teman sekalian, maka kita akan berpikir negatif. Oh, kepala saya dipenggal, apakah saya akan dibunuh orang? Kan bisa berpikiran begitu. Tapi ternyata Nabi SAW menganggap itu permainan syaitan. Sementara mimpi yang kedua, tadi itu mimpi yang pertama ya.